Happy Sunday. Oke, adik-adik apa kabarnya? Kak Elsia berdoa supaya adik-adik tetap sehat ya, tetap kuat dan tetap semangat sekolahnya. Oke, Kak Elsia mau ingetin adik-adik nih ayat hafalan minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Kita hafalin sama-sama lagi ya. Ayat hafalannya ada di Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Oke deh adik-adik yang udah siap memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yeay. Sama-sama satukan hati kita mau sama-sama nyembah Tuhan yuk. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan. Satu
Boleh sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, makasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pimpinan Tuhan selama tadi malam kami tidur. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bisa ibadah sekolah minggu lagi. Kami tahu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau dengerin firman Tuhan, Tuhan ajar kami, Tuhan bantu kami supaya kami bisa fokus, bisa dengerin firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Tuhan berkati dia, berikan kekuatan, beri hikmat supaya kakak sekolah minggu bisa menyampaikan apa yang Tuhan pengen katakan buat setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah siap dengerin firman, sama-sama kita bilang amin. Shalom Rehoboth Kids, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Sekarang kita mau nonton bersama yuk video berikut ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota
sampai ia tiba di Kaisarea. Wow, keren banget ya ceritanya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita dari dua tokoh loh. Dua tokoh ini adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida dari mana adik-adik? Sida-Sida dari Ethiopia. Nah, Sida-Sida dari Ethiopia ini adalah salah satu orang yang bekerja di sebuah kerajaan, namanya kerajaan Ethiopia. Dia itu adalah orang yang selalu belajar tentang firman Tuhan. Walaupun dia tidak mengerti tentang firman Tuhan, tapi dia tetap berusaha untuk belajar tentang firman Tuhan. Waktu dia pulang beribadah dalam perjalanan, dia selalu membaca firman Tuhan. Dia terus, apa ya maksudnya ini? Aku tidak mengerti tentang firman Tuhan ini. Tapi dia terus belajar tentang firman Tuhan. Dia terus membaca firman Tuhan. Dan dia juga adalah orang yang walaupun dia tidak mengerti, tapi dia tidak pernah berputus asa. Dia harus terus belajar tentang firman Tuhan supaya dia terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, kita tetap belajar firman Tuhan. Caranya gimana ya, Kak? Caranya kita harus tetap membaca firman Tuhan di rumah supaya kita semakin mengerti tentang firman Tuhan, supaya kita semakin mengerti tentang siapa Tuhan Yesus itu. Nah, yang kedua adalah Filipus. Nah, Filipus ini orang yang taat loh. Ketika malaikat Tuhan itu berbicara kepada Filipus, sekarang kamu bangun dan pergi ke suatu tempat. Kamu harus pergi ke suatu tempat di bagian selatan. Apakah Filipus itu menolak apa yang disampaikan kepada Filipus? Tidak, adik-adik, dia tetap taat. Dia tidak banyak bertanya kepada malaikat lagi. Dia tetap bangun, terus itu dia terus berjalan, kemudian dia taat kepada perintah Tuhan, apa yang diperintahkan oleh malaikat tanpa dia banyak tanya lagi. Dia ketika sampai di situ, adik-adik tahu nggak? Dia bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia itu. Nah, bukan itu saja. Ketika Tuhan itu bilang begini, kamu harus pergi ke tempat ini lagi. Kamu harus dekati orang Ethiopia itu. Orang Ethiopia itu Filipus tidak kenal loh. Dia itu adalah orang asing. Tetapi Filipus itu tetap taat sama apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Filipus itu dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, bukan itu saja, tetapi Filipus juga karena dia sudah mengenal tentang siapa Tuhan, dia udah tahu banyak tentang siapa Tuhan, makanya dia juga bersaksi kepada orang Ethiopia itu, sehingga orang Ethiopia itu, Sida-Sida dari Ethiopia itu bertobat dan dibaptis. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan? Yang pertama harus apa? Belajar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Terus itu yang kedua, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terus yang ketiga, kita harus apa? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan yang terutama lagi, kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kak, hubungan yang baik sama Tuhan itu seperti apa ya? Hubungan yang baik sama Tuhan itu begini, rajin berdoa, baca firman Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Itu
kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita tahu apa maunya Tuhan, apa rencananya Tuhan. Kita bisa peka terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Sebelum kita akhiri cerita hari ini, kakak punya satu ayat hafalan loh. Kita hafalkan bersama-sama ya. Ayat hafalan hari ini dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hore! Sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ingin menjadi anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, terus tekun dalam belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.